Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan sharing mengenai buku yang saya baca yang berjudul 99 Intisari Skill Berbicara oleh Mugi Artiningsih, yaitu langkah-langkah menjadi pembicara yang ulung dalam situasi apapun. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai pentingnya berbicara. Ya, di sini jelaskan bahwa semua orang itu adalah seorang pemula. Ya, jadi sebuah peneliti juga menyebutkan bahwasanya rata-rata manusia itu bisa mengucapkan 7.000 kata setiap harinya. Gitu. Sebagian orang juga bisa lebih dari itu gitu. Tetapi hal tersebut bahkan tidak menjamin seseorang itu pandai dalam berbicara. Mungkin dalam setiap kesempatan terkadang kita pasti memiliki banyak kegiatan yang menuntut kita itu untuk berbicara di depan orang banyak gitu. Contohnya seperti sesuatu undangan atau mungkin acara keluarga dan lain sebagainya. Bahkan dalam kegiatan tersebut gitu, kita diharapkan untuk berbicara baik, berbicara dengan orang yang kita kenal maupun yang kita belum kenal gitu. Nah, biasanya yang terakhir ini, yang belum kita kenal itu bisa membuat kita kesulitan berbicaranya itu lebih meningkat gitu, karena kita tidak kenal orang tersebut. Berbanding terbalik sama orang yang emang dia itu sudah pandai berbicara atau bisa dibilang expert gitu. Kita juga bisa mengagumi orang-orang yang emang dia tuh pandai berbicara, tetapi kita juga tidak boleh insecure bahwa kita tidak bisa seperti dia gitu. Di sini juga dijelaskan bahwasanya setiap orang yang ahli dalam bidang apapun itu berasal dari orang yang tidak tahu apapun, atau biasa kita bilang expert are made not born. Jadi expert itu dibuat bukan dilahirkan gitu. Mereka tidak langsung menjadi ahli dalam dilahirkan. Yang membedakan itu mungkin orang tersebut lebih dulu paham mengenai hal tersebut dibanding kita gitu. Sebenarnya sebagai seorang pemula itu kita memiliki keuntungan karena dengan kita tidak tahu apa-apa, kita tuh kayak anak kecil yang baru di usia golden age gitu. Jadi kita dengan mudah bisa menerima informasi apapun atau pelajaran apapun yang diberikan ke kita gitu. Berbeda dengan orang yang dia sudah expert, lebih sulit untuk menerima apa yang dia pelajari kayak gitu, karena dia mempunyai prinsip sendiri terhadap apa yang dia pegang gitu. Jadi untuk kita yang mungkin kurang dalam berbicara dan ingin belajar, itu sangat bisa untuk dipelajari ya. Mau itu kita masih SMA, masih kecil atau masih muda, tidak ada salahnya kita belajar untuk memulai skill berbicara kita gitu. Karena juga dijelaskan bahwa ada suatu patah, you're never too old to learn. Jadi kita tidak pernah ketuaan kalau kita masalah belajar atau mempelajari. Nah, lalu selanjutnya yang akan kita bahas, bagaimana sih caranya kita untuk membuang rasa takut untuk berbicara gitu. Jadi ketakutan untuk berbicara di dalam publik itu sebab kita itu belum bisa untuk membedakan apa yang kita tidak ketahui tentang bagaimana caranya berbicara. Nah, di sini pendiri Public Speaking Academy membedakan menjadi 5. Yang pertama karena takut gagal, kurang percaya diri, kemudian pengalaman yang traumatis, takut dinilai atau dihakimi, dan juga terlalu perfeksionis. Itu bisa menjadi hambatan-hambatan kenapa orang sangat takut untuk berbicara. Selanjutnya, di sini juga dijelaskan 3 elemen yang harus kita ketahui mengapa kita takut saat berbicara. Yang pertama itu kita bahas tentang struktur otak. Yang pertama otak reptil. Nah, jadi si struktur otak reptil ini mempunyai elemen yang berkaitan dengan kegiatan dasar untuk mempertahankan hidup. Contohnya, ketika mungkin kita dikejar oleh anjing, maka tentu saja kita akan lari. Nah, otak reptil inilah yang menguasai elemen dasar tersebut. Sedangkan selanjutnya sistem limbik atau otak mamalia. Nah, otak mamalia ini tentunya
Otak yang merangsang emosi, hormon, rasa haus, lapar, dan juga seksualitas, metabolisme, dan lain sebagainya. Contoh, ketika kita sedang merasa ngeri, takut, sedih, ketika mendengar mendengar sesuatu yang menyakiti kita dan lain sebagainya. Nah, lalu selanjutnya yang elemen tersebut adalah neokortex atau otak berpikir, terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron yang berhubungan dengan kegiatan melihat, mendengar, berbicara, berpikir, dan proses menciptakan atau berkreasi. Nah, elemen otak yang terakhir inilah, yaitu neokortex ini, yang menyebabkan kenapa kita sangat takut untuk berbicara gitu. Jadi yang mengaturnya adalah si otak neokortex ini. Jadi nggak heran dalam kondisi ketakutan kita itu tidak bisa bertindak secara logis karena bagian si neokorteksnya tidak menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan baik. Akibatnya kita bisa mengambil tindakan yang seharusnya diperlukan untuk mengakibatkan kegagalan. Nah, selanjutnya juga bagaimana cara kita untuk melakukan komunikasi yang efektif. Agar kita melakukan komunikasi yang efektif, kita juga harus menghindari beberapa hal yang membuat komunikasi kitanya nggak efektif. Yang pertama itu adalah status efek. Apa sih status efek? Jadi perbedaan status sosial, mungkin saja ketika kita sedang melakukan pembicaraan, khususnya di area kerja, statusnya terlalu menonjol. Misalnya contoh antara atasan dan bawahan. Ketika si bawahan melakukan suatu pembicaraan, dia akan merasa terintimidasi terlebih dahulu karena dia berbicara dengan atasannya gitu. Karena di sana ada yang namanya status yang lebih tinggi sehingga tidak bisa mengemukakan pendapat itu dengan leluasa. Lalu juga ada semantic problem. Karena kekeliruan pengucapan dan penulisan. Nah, kadang ketika kita karena grogi dan lain sebagainya akhirnya menyebabkan sebuah kekeliruan dalam pengucapan yang akhirnya menjadi misunderstanding, juga misinterpreting, kesalahan penafsiran. Pada akhirnya itu juga bisa menyebabkan miskomunikasi, bahkan mungkin kitanya akan menjadi blank gitu, kita lupa akan apa yang akan kita bicarakan selanjutnya. Lalu juga ada cultural difference, yaitu perbedaan latar belakang yang tidak dapat dipahami dengan baik. Kemudian juga ada physical distraction atau gangguan fisik di lingkungan tempat berlangsungnya komunikasi, seperti ketika kita sedang menjelaskan suaranya bising, kemudian pencahayaannya juga kurang bagus, buruk, dan gangguan faktor alam lainnya. Nah, ini juga bisa menyebabkan komunikasi yang kita lakukan itu tidak efektif. Selanjutnya juga ada poor choices of communication channels atau gangguan pada media komunikasi, misalnya sinyal telepon yang lemah, gambar yang buram, atau mungkin ini bisa terjadi ketika seseorang melakukan presentasi gitu. Karena faktor eksternalnya tidak mendukung sehingga membuat komunikasinya itu tidak efektif. Kemudian no feedback, yaitu ketika komunikasi berlangsung satu arah sehingga lawan bicara pun tidak bisa memberikan respon dan tanggapan terhadap apa yang kita bicarakan. Kemudian selanjutnya, bagaimana caranya kita untuk melatih kemampuan berbicara. Jadi dan juga bagaimana caranya kita menjadi pembicara yang baik. Di sini juga dijelaskan mengenai 8 ciri di atas bisa diaplikasikan menjadi bagaimana caranya kita menjadi pembicara yang baik. Yang pertama itu adalah dengan cara kita memandang suatu hal dari sudut pandang yang baru. Ini akan membuat lawan bicara itu tertarik karena kita menyuguhkan pendapat dan berbeda dari pendapat umum yang lainnya gitu. Bagaimana kita menjadi beda dengan yang lainnya. Kemudian juga memiliki pengalaman yang kaya sehingga bisa membicarakan sesuatu dengan lebih luas, bahkan mungkin di luar pengalaman yang dimiliki oleh lawan bicara kita. Kemudian juga menunjukkan minat yang besar pada lawan bicara, misalnya pada kehidupan mereka atau pada apa yang disampaikan lawan bicara.
Kemudian juga tidak membicarakan diri sendiri yang terlalu berlebihan karena akan membuat lawan bicara itu bosan. Mungkin ketika kita dalam kesempatan, contohnya face to face atau mungkin dengan lebih banyak orang, kita tidak boleh untuk terlalu berlebihan membicarakan diri kita sendiri. Bahkan kita harus simpati sama lawan bicara kita. Adapun ketika mereka berbicara balik atau bercerita, kita juga harus memberikan feedback yang baik kepada mereka dengan bagaimana caranya orang merasa nyaman ke kita. Yang pertama itu adalah tentu saja dengan cara kita menunjukkan empati, yaitu berusaha memposisikan diri sebagaimana lawan bicara. Hal ini bisa membantu kita memahami apa yang dirasakan dan diucapkan juga oleh lawan bicaranya. Kemudian berbicara dengan gaya kita sendiri dan tidak dibuat-buat menyerupai orang lain akan membuat kita menjadi pembicara yang otentik seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita menjadi pembicara yang menarik gitu. Selain kita harus paham mengenai kita harus pandai berbicara, kita juga harus menjadi pembicara yang menarik agar kita bisa apa yang kita sampaikan kepada orang tersebut itu ditangkap oleh dia gitu. Yang pertama itu bagaimana caranya ketika kita berbicara kita menjadi orang yang menarik adalah dengan melakukan sebuah kemiripan. Mungkin ini terlihat sangat sederhana ya. Misal kita ambil contoh sederhana aja ketika kita sedang berbicara, terus kita harus cari tahu dulu tentang si lawan bicara kita, mungkin audiens kalau misalnya audiens itu banyak. Apa yang biasa mereka gemari dan senangi, sehingga kita bisa mengambil informasi dari sana dan melakukan sebuah kemiripan dengan mereka sehingga mereka akan tertarik terhadap kita karena kita memiliki kemiripan dengan mereka. Kemudian yang paling penting juga adalah pujian. Ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, yang perlu kita fokuskan adalah yang perlu kita berikan kepada mereka adalah sebuah pujian gitu. Contoh, di sini dijelaskan bahwa whatever you praise grow. Apapun yang kita puji itu akan tumbuh gitu. Maksudnya setiap orang itu tentu akan senang kalau misalnya diberi pujian. Dan juga ketika kita memberi pujian yang tulus kepada orang tersebut, mereka akan senang. Ketika mereka senang, mereka akan memperhatikan apa yang akan kita bicarakan tentunya. Kemudian juga kerjasama. Apa yang kerjasama dimaksud di sini adalah membangun hubungan dengan lawan bicara. Kita bisa mulai dengan menunjukkan rasa terima kasih karena bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan kita. Kemudian juga memberikan informasi yang emang ingin memberikan informasi yang emang ingin didengar oleh si audiens kita gitu. Jadi bukan apa yang ingin kita bicarakan, kita lebih memberikan informasi apa yang pengen didengar oleh audiensnya kita. Mungkin cuman untuk kesempatan hari ini sharing sessionnya cuman sampai di sini karena emang waktunya juga terbatas. Di sini saya baru berbicara mengenai 7, sedangkan di sini ada 99, jadi masih banyak yang harus dipelajari. Mungkin pada kesempatan hari ini cuma sharing session saya sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.